Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak didik sekalian, bertemu kembali kita dalam pelajaran daring matematika kita. Semoga antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah kita ini ya. Baik, silakan dipersiapkan buku catatannya dan buku alat tulisnya ya, agar kita memulai pelajaran kita, melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu ya. Baik, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat ya. Yaitu bila sifat-sifatnya udah kita pelajari, udah beberapa sifat, 5 sifat ya. Kemudian udah kita pelajari bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif ya. Sekarang kita masuk ke bentuk akar ya, bentuk akar ataupun bisa juga dinyatakan dengan bilangan berpangkat pecahan ya kan. Sebelum masuk ke bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan, kita akan mengulas kembali pelajaran di kelas 7, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Antum ingat kembali ya, yang dapat dinyatakan dengan bentuk A per B. Misalkan apa aja, dengan B tidak sama dengan 0 ya. Misalkan apa saja, ini contohnya minus 5 ya kan. Minus 5 kan bisa dibuat dalam bentuk A per B, yaitu minus 5 per 1 ya kan. A nya sama dengan minus 5, B nya sama dengan 1. Misalkan yang lain, yang ini minus 1 per 2 ya kan. A nya minus 1, B nya sama dengan 2. Misalkan lagi 0 yaitu A nya sama dengan 0, B nya sama dengan 1. 0 per 1 kan 0 ya kan, 3 ya kan, dan seterusnya ya. Jadi bilangan rasional itu gabungan dari bilangan bulat, 0 dan pecahan ya. Bilangan bulat itu semua dari bilangan bulat bisa dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Ya kan, misalkan berapa? Yang ini tadi minus 5 ya kan, bilangan bulat negatif. Bisa dinyatakan dengan A per B, yaitu minus 5 per 1 ya kan. Kemudian 0 tadi udah kita sebutkan, dan pecahan ya. Gabungan dari ketiga ini disebut dengan bilangan rasional ya. Kemudian sebaliknya bilangan irasional. Bilangan irasional itu yaitu bilangan sebalik yang tadi, sebalik pengertian dari bilangan rasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Dengan A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Kenapa di sini B tidak boleh sama dengan 0? Karena jika penyebut itu sama dengan 0 sedangkan pembilangnya tidak sama dengan 0, maka hasilnya nanti tidak terdefinisi ya kan. Misalkan antum 5 bagi 0 ya kan. Antum punya kue 5 dibagikan ke 0 orang. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu kue antum basi ya kan. Tidak ada yang makan kuenya. Jadi seperti itu ya. Itu kenapa B tidak boleh sama dengan 0 ya kan. Itu disebut dengan bilangan irasional. Contohnya apa saja? Contohnya bilangan rasional adalah bilangan-bilangan tersebut jika dihitung dengan kalkulator ya. Misalkan ini akar 2 sama dengan 1,41421356 dan seterusnya. Jadi akar 2 ini tidak bisa dinyatakan dengan A per B ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bentuk akar ya. Bentuk akar, jadi bentuk akar ini apa? Berdasarkan pembahasan sebelumnya, contoh bilangan irasional adalah bilangan yang tadi, bilangan akar 2 dan akar 5. Bentuk seperti itu disebut dengan bentuk akar ya. Bentuk akar yang hasilnya koma yang tidak terhitung ya, tidak terhingga yang berada di sebelah kanan komanya ya, seperti itu. Jadi bagaimana dengan
akar 25 misalkan. Akar 25 sama dengan 5 ya. Ya kan? Akar 25 yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25, berarti akar 25 sama dengan 5 ya kan? Apakah bisa disebut dengan bentuk akar? Tidak ya. Bilangan akar 25 yaitu sama dengan 5, yaitu bilangan rasional. Hanya saja bisa dibuat dalam bentuk akar. Pada asalnya dia bukan bentuk akar ya. Karena dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan asli ya, seperti itu. Contoh, kita masuk ke contoh menyederhanakan bentuk akar berikut, yaitu akar 75 ya. Akar 75 sama dengan 25 dikali 3 ya kan. Akar 25 dikali 3 sama dengan akar 25 dikali akar 3 ya. Akar 25 itu berapa? Yaitu 5 ya kan. 5 dikali 5 ya. 5 sama dengan dikali akar 3, berarti 5 akar 3 ya, seperti itu. Jadi di sini kita masuk ke bentuk akar, mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan dan sebaliknya. Jadi di sini ada keterkaitan antara bilangan berpangkat pecahan dengan akar ya. Bentuk akar A dengan A bilangan bulat tidak negatif disebut bentuk akar kuadrat dengan syarat tidak ada bilangan yang hasil kuadratnya sama dengan A. Oleh karena itu akar 2, akar 3, akar 5, akar 10, akar 15 dan akar 19 merupakan bentuk akar kuadrat ya. Seperti itu. Jadi di sini di bentuk umum dari bentuk akar seperti ini. Akar A pangkat M, akar pangkat N dari A pangkat M dapat ditulis dengan A pangkat M per N ya. Contohnya seperti ini. Ataupun kita tulis ya, biar lebih jelas. Jadi hubungan dari bentuk akar dengan pangkat pecahan, misalkan kita mempunyai pangkat pecahan ya, pangkat pecahan 2 pangkat 1/2. Ini sama artinya dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 1. Nggak jelas ya. Oke. Misalkan yang lain 3 pangkat 2/3. Ini sama artinya dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 3 ya. Seperti itu. Ya, ataupun sebaliknya ya, ini terbalik tadi, yaitu 3 akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2, seperti itu ya. Jadi bisa secara umum dinotasikan A pangkat M per N sama dengan akar pangkat dari N A pangkat M ya, seperti itu dia. Kita masuk ke contohnya.
Ulangi aja. Contohnya yang lain itu seperti ini, ya. Akar dari 64 berarti 64 itu berapa? Yaitu 2/6, ya kan? 2/6. Berarti jika dinyatakan dalam bentuk pangkat pecahan bisa kita rubah menjadi 2/6/7, ya kan? Seperti itu. Ya. Misalkan yang lain. Misalkan 25 akar pangkat 3 dari 25 sama dengan berapa? Berarti bisa kita ubah ini dalam bentuk pecahan, pangkat pecahan. Berarti 25 itu berapa? 5/2, ya kan? 5/2 akar pangkat 3 dari 5/2 berarti bisa kita ubah menjadi 5/2/3, ya kan? 5/2/3 seperti itu, ya. Cara mengubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Baik, kita masuk ke operasi aljabar pada bentuk akar, ya. Yang pertama yaitu kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan jika memiliki suku-suku yang sejenis, ya. Seperti ini contohnya. 2/2 tambah 3/2, ya kan? Antum ingat, ya, bentuk aljabar, ya. Bentuk aljabar sama seperti bentuk aljabar seperti ini. 2/2 tambah 3/2. Jika yang berada di dalam akarnya sama, ya, dengan catatan yang berada di dalam akarnya sama, ya, nilainya, bilangannya, berarti antum bisa jumlahkan yang berada di depan ini, ya, nilai bilangan bulatnya bisa antum jumlahkan langsung, ya. 2/2 ditambah 3/2 berarti sama dengan 2 tambah 3/2, ya. Kalau dalam aljabar seperti ini penjumlahan ini yaitu apa? Ini sebagai koefisiennya, ya kan? Ini sebagai variabelnya. Jika variabelnya sudah sama, koefisiennya udah bisa dijumlahkan, ya kan? Seperti ini, 2 tambah 3/2. Sama juga seperti ini. Jika di dalam akarnya sudah sama, berarti yang berada di depan akar itu bisa langsung antum jumlahkan. 2 tambah 3/2, ya. 2 tambah 3 5, ya kan? 5/2, ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, contoh pengurangan, sama juga, ya. 4/3 dikurang 2/3. Di sini antum lihat apakah yang berada di dalam akar sudah sama atau belum. Karena di sini sudah sama, ya kan? Berarti yang berada di depan akar ini udah bisa langsung dikurangkan. Kalau yang tadi ditambahkan, ini dikurangkan. 4 dikurang 2/3, ya kan? Berapa? 2/3, ya, seperti itu. Kemudian ini penjumlahan dan pengurangan. Sama juga, ya. Antum dengan syaratnya apa? Yaitu yang berada di dalam akar harus sama, ya. Jika yang berada di dalam akar sudah sama, berarti bisa dijumlahkan yang berada di depan akarnya. Jumlahkan dan dikurangkan. Ini 2 tambah 3 kurang 4/5, ya kan? 5 kurang 4, yaitu 5 kurang 4 berapa? 1. 1 tidak perlu ditulis, sama seperti bentuk aljabar, ya. Bentuk aljabar kan 1 tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena bentuk bilangan dasar dari perkalian yaitu 1, yang artinya bahwa setiap yang dikalikan dengan 1 yaitu hasilnya bilangan itu sendiri. 1 dikalikan dengan akar 5 sama dengan akar 5, ya kan? 1 dikalikan dengan 10 sama dengan 10. 1 dikali dengan 2 sama dengan 2. Jadi 1 tidak perlu ditulis, ya.
Itu sama dengan akar 5, seperti itu. Kemudian yang D, 4 akar 7 kurang 3 akar 7 tambah 2 akar 7. Di sini juga udah sama ya. Yang berada di dalam akarnya berarti yang di depan akar tersebut udah bisa langsung dioperasikan. 4 kurang 3 tambah 2 akar 7 sama dengan minus 1 tambah 2 sama dengan berapa minus 1 tambah 2? Yaitu 1, ya kan? 1 akar 7, jadi satunya tidak perlu ditulis lagi. Seperti itu ya. Jadi di sini kita dapat kesimpulan jika A, C rasional, bilangan rasional, dan B lebih dari sama dengan 0, maka berlaku A akar B tambah C akar B sama dengan A tambah C akar B, yaitu dengan catatan ini harus sama ya. Ini sama-sama B dia, ya kan? Sama juga seperti ini nih. A akar B kurang C akar B sama dengan A kurang C akar B ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke perkalian dan pembagian ya. Perkalian dan pembagian. Tentukan hasil operasi berikut. 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Nah, di sini juga sama ya, sama seperti yang tadi antum lihat. 2 akar 3 dikali 5 akar 2, berarti di sini kan 2 kali 3 pangkat setengah. Ini diubah menjadi pangkat pecahan, ya kan? Kalau di sini antum lihat, kalau di sini tidak ditulis akar pangkat berapa, tidak ditulis di sini, itu artinya dia merupakan pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 ya, akar pangkat 2. Kalau perpangkatan, kalau tidak ditulis berarti dia pangkat 1 ya kan. Artinya bilangan 3-nya hanya terdiri dari 1 ya kan. 2 akar 3 berarti 3 pangkat setengah ya, dikali 5 akar 2. 5 akar 2 akar 2 berarti 2 pangkat setengah ya kan. Kemudian di sini antum kalikan 2 dikali 5 berarti 2 kali 5 yang bilangan bulatnya antum kalikan dengan bilang bulatnya 2 kali 5. Kemudian yang bentuk pangkatnya antum kalikan dengan bentuk pangkat, karena sama-sama pangkatnya, nilai pangkatnya ya kan, sama-sama setengah. 3 dikali 2 pangkat setengah berarti 3 kali 6 pangkat setengah. 10 kali 6 pangkat setengah sama dengan 10 akar 6. Ini antum diubah lagi dalam bentuk akar ya, berarti di sini akar pangkat 2 dari 6 pangkat 1 ya. Akar pangkat 2 dari 6 pangkat 1 ya kan. Seperti itu ya. Masuk yang nomor 2. Yang nomor 2 di sini 2 akar 5 dikali dengan 2 akar 2 dikurang dengan 3 akar 2 dikali dengan 3 akar 5 kurang 2 akar 3. Nah, jadi di sini antum ingat kembali urutan dari pengoperasian. Urutan dari pengoperasian apa? Yaitu yang pertama, yaitu yang berada di dalam kurung ya kan, dioperasikan terlebih dahulu. Jadi di sini 2 akar 5 dikalikan dengan 2 akar 2 berarti 2 kali 2 4 ya. 2 kali 2 4, akar 5 dikali akar 2 yaitu akar 10 ya kan, dikurang berapa ini antum kalikan, masukkan ke dalam ya, kalikan apa ini bentuk substitusi ya kan. 3 akar 2 dikali dengan 3 dikali 3 9 ya kan, 9 akar 2 dikali akar 5 yaitu akar 10 ya, akar 10 ya. Kemudian ini dikali lagi 3 dikali 2 6 ya kan, negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan positif 6, jadi positif dia ya. Positif 6 yaitu akar 2 dikali akar 3 sama dengan 6, ataupun kita tulis ya biar lebih jelas. Soalnya tadi yaitu 2 akar 5
dikali dengan 2 akar 2 dikurang 3 akar 2 dikali dengan 3 akar 5 dikurang 2 akar 3 ya. Jadi di sini kita kalikan, cara pengaliannya berarti di sini 2 dikali 2 akar 5 dikali akar 5 dikali akar 2, seperti itu ya. Yang di depan akar dikalikan dengan yang di depan akar, kemudian akarnya dikalikan dengan akarnya. Ya, seperti itu caranya. Kemudian dikurang. Di sini antum lihat bentuk, ya kan seharusnya kita buat yang di dalam kurung dulu. Kita operasikan terlebih dahulu. Tetapi di sini antum lihat bahwa akarnya belum sama. Sementara syarat bisa dijumlahkan yang berada di dalam akar tadi, yang berada di depan akar itu akarnya harus sama kan? Di sini belum sama. Berarti kita ingat kembali sifat substitusi perkalian dalam bentuk aljabar, perkalian satu suku dengan dua suku. Yang sini kan ada dua suku, ya kan? Ini berarti kita buat cara seperti itu, yaitu negatif 3 dikali dengan 3, negatif 3 dikali dengan 3 baru dikali akar 2 dikali akar 5 ya, dikali akar 5. Ini kan kalikan ke sini, baru dikalikan juga ke sini. Ya. Seperti itu. Baru tuh di sini apa? Minus 3 dikali minus 2 berarti positif 6. Baru akar 2 dikali akar 3. Ataupun kita buat ya, minus 3 dikali minus 2 dikali akar 2 dikali akar 3. Seperti itu ya, dikali akar 3. Berarti hasilnya berapa? 2 kali 2 4. Akar 5 kali akar 2 akar 10. Ya kan? Dikurang berapa ini? Akar 3 dikali 3 kurang 9. Minus 3 kali 3 ya kan, minus 9 dikali akar 2 dikali akar 5 berapa? Akar 10. Minus 9 dikali akar 10 berarti 9 akar 10 ya kan, 9 akar 10. Baru sini belum ada tambah ya, minus 3 dikali minus 2. Minus 3 dikali minus 2 berarti positif 6 ya, positif 6 dikali akar 2 kali akar 3 akar 6. 6 dikali akar 6 akar 6. Seperti itu ya. Seperti itu caranya. Jadi di sini ada dua yang sama ya, sama bentuk akarnya, berarti bisa dioperasikan. Berarti 4 dikurang 9 akar 10 ditambah 6 akar 10 ya kan, berarti berapa? Minus 5 akar 10 ditambah 6 akar 10. Seperti itu ya hasilnya. Seperti itu jalannya. Berarti perkalian yaitu antum tinggal kalikan. Saya tidak seperti penjumlahan tadi. Penjumlahan kan harus sama yang berada di dalam akarnya ya kan, baru bisa dioperasikan. Kalau perkalian bisa langsung antum kalikan, yaitu yang berada di depan akar dikalikan dengan yang berada di depan akar, kemudian yang dalam bentuk akar dikalikan langsung dengan yang berada dalam akar ya, seperti ini. 2 dikali 2 dikali 5 kali akar 2 ya kan. Di sini minus 3 dikali 3 ya kan, minus 3 dikali 3, kemudian akar 2 dikali akar 5. Baru di sini minus 3
Ingat ya, jangan lupa ditinggalkan tandanya. Di sini berarti minus 3 dikali minus 2. Berarti berapa? Minus 3 dikali minus 2 dikali akar 2 dikali akar 3. Hasilnya 4. 2 kali 2 4. 5 kali 2 10. Akar 10 ya kan. Minus 3 kali 3 minus 9. Akar 2 dikali akar 5 yaitu akar 10 ya kan. Tambah minus 3 kali minus 2 yaitu positif 6 ditambah akar 6 ya kan. 4 kurang 3 9 sampai dengan minus 5. Kemudian di sini 6 akar 10. Jadi bentuk paling sederhananya seperti ini ya. Kenapa? Karena ini akar 6 ya, bukan akar 10. Apanya di sini akar 6 dari akar 6 kan. Jadi bentuk sederhananya seperti ini. Karena apa? Karena dalam bentuk akarnya, yang di dalam akarnya tidak sama, jadi tidak bisa dioperasikan. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke perpangkatan ya. Jadi antum ingat kembali ya, perpangkatan bilangan berpangkat yang dipangkatkan ya. Sifatnya seperti apa kemarin? Bilangan berpangkat yang dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan ya kan. Dalam sifat perpangkatan kemarin itu juga berlaku di dalam bentuk akar. Misalkan ini akar 5 pangkat 3. Akar 5 itu kan bisa kita ubah menjadi 5 pangkat setengah ya kan. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1 berarti 5 pangkat 1 per 2 ya kan. Dipangkatkan dengan 3 berarti berlaku sifat perkalian. Berarti antum kalikan ini 3 dikali setengah berapa? 3 per 2 ya kan. Berarti 5 pangkat 3 per 2 itu berarti 5 pangkat 3 akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3 ya kan. Akar ataupun kita tulis ya. Ini mungkin contoh yang terakhir apa? Akar 5 pangkat 3 ya kan. Antum ingat kembali sifat perkalian, sifat perpangkatan yang dipangkatkan ya. Di sini akar 5 kan bisa kita ubah menjadi 5 pangkat setengah ya kan. 5 pangkat setengah dipangkatkan dengan 3 ya. Karena di sini M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 1 ya kan. Jadi bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 1 per 2 ya kan. Kemudian dipangkatkan dengan 3 berarti berlaku sifat yang keberapa kemarin itu? Sifat yang ketiga kalau tidak salah ya. Berarti di sini pangkatnya dikalikan 5 pangkat setengah dikali dengan 3 sama dengan 5 pangkat 3 per 2 ya kan. 5 pangkat 3 per 2 itu kita ubah kembali dalam bentuk akar, yaitu akar dari 5 pangkat 3 ya kan. 5 pangkat 3 yaitu pangkat 2 ini. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa? 5 pangkat 3 yaitu 5 dikali 5 dikali 5 ya kan. 25. Ini pangkat 2 ya kan. Ini berarti bisa kita keluarkan ya kan, karena akar itu kan kebalikan dari pangkat ya kan. Bisa kita buat dalam bentuk seperti ini ya. Berarti sama dengan akar dari 5 pangkat 2 kali 5 ya kan. 5 pangkat 2 kali 5 ya kan, sama dengan 5 pangkat 2 per 2. 2 per 2 akar 5 ya kan. Ini kan 2, di sini 2 berarti 5 pangkat 2 per 2 sama dengan berapa?
5 pangkat 1 kan 5 akar 5 seperti itu ya, sama dengan 5 akar 5 seperti itu. Baik, waktu kita sudah habis, kita akan lanjutkan insyaallah pelajarannya minggu depan. Kalau ada pertanyaan antum bisa antum japri ya. Baik, terima kasih atas perhatian antum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.